Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Kesempatan pagi ini kita bertemu kembali di Prayoga Channel. Kali ini saya menyampaikan sebuah inspirasi, yaitu tentang ada seorang raja yang kala itu memberi sayembara kepada siapa saja yang bisa mengambil mutiara di dasar laut, maka ia akan dipersuntingkan dengan putrinya, yang kelak ia akan menjadi pangeran dan bisa menggantikan kedudukan raja kala raja telah wafat, sehingga ia akan menjadi penerus kerajaan tersebut. Banyak para pemuda yang semangat, antusias. Mereka bukan hanya ingin menjadi raja, menggantikan sang paduka, tetapi juga sangat antusias ingin mendapatkan sang putri. Ya, dengan harapan karena sang putri itu sangat cantik, jelita, berkedudukan sebagai putri bangsawan, dan dia juga tergolong orang yang berada karena namanya juga putri raja. Banyak pemuda yang tergiur dan akhirnya mengikuti sayembara tersebut. Semuanya menyelami di laut, mencari mutiara di dasar laut untuk dipersembahkan kepada sang raja. Hari yang ditentukan pun telah tiba. Banyak para pemuda yang sudah mendalami laut, namun apa yang terjadi? Ada yang ketika belum sampai dasar laut sudah meninggal karena tidak mempunyai perlengkapan oksigen. Ada yang sampai ke dasar laut, mereka takjub melihat keindahan bahari. Ketika melihat suatu benda, dia anggap itu adalah mutiara, maka dia ambil. Ada karena melihat benda tersebut indah, dianggap itu mutiara, kemudian dia terus mengelilingi bahari. Ada lagi benda-benda yang lain lagi, kelihatan gemerlap, indah, itu pun dia bawa. Hingga dia terus berburu hingga akhirnya berusaha menemukan mutiara. Namun apa yang terjadi, saudara? Ketika waktu yang ditentukan telah tiba, ada yang mereka masih sibuk mencari mutiara dengan membawa banyak benda yang indah gemerlap, hingga akhirnya belum menemukan mutiara, belum menemukan mutiara, namun oksigennya habis sehingga mereka tenggelam, mati. Ada yang banyak membawa benda-benda indah, namun karena belum menemukan mutiara dan oksigennya sudah mau habis, ia segera menggunakan pelampungnya untuk kembali ke udara. Ada yang menemukan benda-benda atau tidak membawa sama sekali karena bingung melihat keindahan gemerlapan bahari, namun dia tidak mengambil apa-apa karena yang dia cari itu hanya sebuah mutiara, dan itu pun juga kembali. Ketika waktu yang dinantikan sang raja pun tiba, mereka masing-masing membawa laporan.
dan ada yang sampai tenggelam meninggal seperti yang saya sampaikan di awal. Namun ada juga yang menunjukkan benda-benda yang sangat menurutnya dulu tadinya itu di bahari itu indah, namun yang ditujukan ternyata setelah dibawa ke permukaan laut itu berubah total. Ada yang berupa pasir, ada yang berupa rumput, dan ada yang hanya bebatuan, bukan mutiara. Dan ada yang sama sekali tidak membawa apa-apa dengan tangan hampa karena tadi kehabisan oksigen, sementara mutiara yang dia cari tidak diketemukan. Begitulah gambaran dunia. Kita terkadang sibuk mencari, terus mencari sampai ada yang membawa sesuatu itu yang dianggapnya indah, namun ketika setelah didapat tidaklah berharga. Begitulah gambaran orang yang selalu bernafsu mencari dunia, melupakan akhirat. Ketika sampai di akhirat, ada yang tangan hampa, ada yang membawanya sesuatu itu dianggapnya indah, ternyata di akhirat itu sia-sia, tidak bernilai pahala. Dan ada yang sedikit berpahala, dan dengan pahala itu ridho Allah menyebutnya sehingga ia masuk jannah. Namun bagaimana yang sia-sia, mereka tentu akan celaka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, kita tergolong orang yang ahli jannah, ahli ibadah, serta mendapat ridhonya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.